Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menolak untuk menyerang lawan debat pada debat Pilpres 2024, Selasa, 12 Desember 2023. Ini demi Allah, demi Tuhan nih, Pak Prabowo bilang tidak, enggak boleh, serang lawan debat, kata Budiman saat ditemui usai acara peluncuran dan pemaparan rekomendasi kebijakan untuk Prabowo Gibran di Jakarta, Rabu 13 Desember 2023. Bahkan, lanjut dia, tim penasihat debatnya sesekali juga menginstruksikan kepada Prabowo untuk menyerang lawan debat. Maaf kami sebagai tim penasihat debatnya, kadang-kadang nakal, pak sesekali nakal dong agak nembak dikit, biar seru. Toh bapak juga sering ditembak berkali, ujar Budiman. Dia menjelaskan bahwa alasan Prabowo menolak menyerang lawan debat karena Ketua Umum Partai Gerindra itu menginginkan debat Pilpres 2024 sebagai sarana adu gagasan bukan tempat untuk saling serang. Pak Prabowo pengin panggung debat itu menjadi tempat untuk tiga orang ini menjadi shining, bersinar, untuk moncer, cemerlang, kata Budiman. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Demikian disampaikannya dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman gedung KPU RI, Jakarta, Selasa 12 Desember. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Dia mengatakan saat ini minim sekali pihak yang berperan sebagai oposisi. Menurutnya saat ini kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik sehingga indeks demokrasi menjadi menurun. Sementara itu, Prabowo menilai pendapat Anies berlebihan terkait penurunan demokrasi. Menurut dia, Anies dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta oleh sebuah proses demokrasi. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur, kata Prabowo kepada Anies. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertanya soal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, kepada Prabowo. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Ganjar lantas bertanya kepada Prabowo, apakah Capres nomor urut 2 itu bisa menunjukkan lokasi kuburan dari korban pelanggaran HAM yang hilang? Prabowo lantas menjawab pertanyaan Ganjar dengan mengatakan bahwa persoalan HAM di Indonesia pada tahun 2009 ditangani oleh calon wakil presiden, Cawapres, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi, apalagi mau ditanya kepada saya? Menurutnya, pertanyaan seputar pelanggaran HAM selalu ditanyakan kepada dirinya setiap kali pemilu presiden dan wakil presiden, Pilpres. Kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.